Hello guys, what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Scoop yang dirilis di tahun 2020. Film yang diproduksi oleh Warner Animation Group ini bercerita tentang pertama kali bagaimana Scooby-Doo dan Shaggy bertemu, lalu mengadopsinya, kemudian bertemu dengan teman-temannya. Juga cerita awal mula mereka membentuk agen detektif mereka. Wah, pasti kalian makin penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending kita langsung ke inti filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pantai. Juga ada lampu yang bertulisan Venice. Dengan suasana pantai yang begitu ramai, terlihat seekor anjing yang mencuri daging besar di sana. Polisi yang melihatnya langsung saja melaporkannya ke pusat. Tak lama kemudian polisi pun mengejarnya. Karena hal itu membuat anjing ini menabrak seorang lelaki. Lelaki ini bernama Shaggy. Shaggy ini sedang mendengarkan lagu sedihnya. Yang ternyata dia tidak memiliki teman sama sekali. Dia pun makan di pinggir pantai dan mengobrol kepada gumpalan pasir. Seketika ia melihat seekor anjing. Lalu memberinya makanan dan anjing itu membawa daging curian tadi. Mulailah mereka makan bersama. Kemudian sang polisi datang juga mengatakan ingin menangkap anjing tersebut. Polisi yang curiga menanyakan siapa nama anjing itu. Ia pun memberi nama Scooby dari nama Ciki. Scooby. Middle name? Karena namanya lengkap membuat polisi gagal menangkapnya. Mereka pun berkenalan. Lalu Shaggy mengajak Scooby ke rumahnya. Ia bercerita bahwa ia mengidolakan superhero bernama Blue Falcon. Dia merupakan superhero setengah elang. Dia juga mempunyai anjing ajaib bernama Dynamite. Mereka memecahkan kasus bersama dan menyelamatkan dunia. Serta Shaggy memberikan kalung sebagai ikatan persahabatan mereka. Setelah itu mereka pun berpelukan bersama. Suatu hari mereka sedang merayakan malam Halloween. Tapi ada anak-anak nakal yang mencuri permen mereka. Mereka pun sangat mengganggu. Hingga anak nakal itu membuang permen ke dalam rumah yang berhantu. Seketika ada 3 anak datang menghampiri mereka. Juga membantu Shaggy berdiri. Mereka pun berkenalan. Lelaki ini bernama Fred. Anak berkacamata ini bernama Velma. Yang cantik ini bernama Daphne. Mereka berencana mengambil permen yang berada di dalam rumah kosong. Mereka semua pun masuk ke dalam rumah hantu tersebut. Fred pun berhasil mengambil permen dan memberikannya ke Shaggy. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dan seketika lemari pintu itu sedikit terbuka. Setelah dibuka oleh Velma hanyalah baju yang terdapat di sana. Saat baju terbuka muncullah hantu yang bersamaan. Fred dan Shaggy menahan pintu lemari tersebut. Sementara yang lainnya meminta bantuan. Tapi keanehan malah terjadi, pintu dan jendela tertutup sendiri. Mereka semua akhirnya berniat ingin menangkap hantu itu. Ternyata dirinya bukanlah hantu melainkan seorang pria dewasa. Ia berhasil mencuri alat elektronik. Ia pun ditangkap oleh polisi dan semua orang menghargai keberhasilan mereka tersebut. Mereka pun merasakan kesenangan dan sepakat kalau akan melakukannya lagi. Mereka pun mulai sering bermain bersama untuk mengungkapkan misteri di berbagai tempat berhantu. Fred juga jatuh cinta kepada mobil idamannya. Scene berpindah sampai dewasa mereka mengobrol bersama di tempat makan. Mereka berencana ingin mengubah Misteri Inc. menjadi bisnis sesungguhnya. Mereka pun menemukan calon investor bernama Simon. Simon pun berkata kalau setiap kelompok akan membutuhkan kerja keras dan tekad, tapi sedangkan Shaggy juga Scooby dianggap seperti tidak berguna. Tapi di sini Daphne membelanya, berkata bahwa mereka semua adalah sahabatnya.
Karena tersinggung perkataan dari Simon, mereka berdua akhirnya pergi. Kemudian mereka pun pergi bermain bowling, berusaha untuk melepaskan kepeningan mereka. Scooby pun mulai melempar bola bowling. Awalnya berhasil, tapi sisa satu, lalu Scooby mencoba lagi. Tapi bowling itu malah bergerak. Saat menunggu bola datang, tapi justru muncul banyak bola bowling yang berubah menjadi robot di sini. Ia pun berusaha kabur dari kejaran robot tersebut. Sampai mereka berpura-pura menjadi pelayan restoran. Tapi tetaplah tidak berhasil. Berpindah di mobil. Di dalam mobil mereka mendengar dari radio bahwa seorang pria dan seekor anjing dikejar oleh robot di arena bowling. Mereka semua pun berpikir itu Scooby dan Shaggy. Mulailah mereka pergi ke tempat bowling tersebut. Di sisi lain ternyata Shaggy dan Scooby masih dikejar hingga ia berada di jalan buntu. Sementara robot masih mengejar mereka. Ketika mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lainnya, seketika muncullah cahaya. Ternyata itu adalah sebuah pesawat. Mereka pun terbawa masuk ke dalam pesawat. Muncul seorang pilot yang bernama Didi. Tapi mereka telah mengetahui nama Shaggy dan Scooby terlebih dahulu. Didi kemudian menunjukkan sebuah laboratorium di dalam pesawat tersebut. Seketika lampu di ruangan itu mati. Jadi begini jadinya. The Falcon has been worshipped as a symbol of freedom. Ternyata Blue Falcon lah yang muncul. Sayangnya itu bukan Blue Falcon sungguhan. Dia merupakan Brian, putra dari Blue Falcon. Lalu datanglah Dynomuth sebagai anjing robot merupakan rekan dari Blue Falcon. Memberitahu bahwa Blue Falcon yang asli sudah pensiun. Seketika alarm keamanan berbunyi, mereka bergegas memeriksanya. Ternyata datanglah penjahat yang bernama Dick. Dick ingin menangkap mereka. Mereka pun berusaha kabur dari kejarannya dengan sangat cepat. What is going on? Dynamite, can you reverse the polarity of the... Why have we stopped pulling in that ship? Karena terpental pesawat yang kencang membuat muka Shaggy dan Scooby malah acak-adul. Brian mencoba mengajak mereka berdua bersama-sama menangkap Dick, dan mereka pun menerimanya. Karena senang, balon pun turun untuk mengucapkan berterima kasih kepada mereka. Berpindah di mereka bertiga. Mereka mendatangi tempat bowling tersebut. Mereka pun menanyakan ke resepsionis tentang Shaggy dan Scooby bahwa mereka diculik. Juga resepsionis menunjukkan robot tersebut. Di dalam mobil mereka terkejut menemukan rambut yang rusak di sana. Sambil mencoba memberi saran, mereka berusaha menemukan siapa pemilik robot tersebut, yang ternyata berasal dari penjahat Dick. Mereka juga menemukan sebuah video juga sebuah artikel. Mereka pun segera berangkat menuju Dick. Di sisi lain, Dick yang kesal mencoba memarahi robot tersebut. Karena pekerjaan mereka yang tak berguna bahkan mengganti salah satu kepala robot di sana dengan alat penyedot debu. Sebagai peringatan kepada robot lainnya. Berpindah di pesawat. Brian sedang memainkan HP juga menanyakan kepada media sosial. Sementara Shaggy dan Scooby membawa makanan untuk mereka. Juga dengan Didi yang berhasil menemukan tengkorak yang berada di gurun Gobi. Dan mendapatkan informasi dari media sosial kalau tengkorak itu berada di Rumania. Brian dan Didi bertengkar soal kemana mereka akan pergi. Brian yang bersikeras menyuruh mereka untuk pergi ke Rumania. Di dalam mobil, Velma menyadari bahwa penjahat berusaha menangkap Scooby, yang ternyata keturunan dari Peritas, sebagai anjing Alexander Agung, melewati jalan pintas dan menyusul Shaggy dan Scooby. Sampai di Rumania, mereka pun turun dari pesawat. Juga memasuki Funland. Funland merupakan wahana tak terpakai di sana. Tapi ternyata pesawat Dick datang memberitahu kalau dia telah mencuri tengkorak kedua di gurun Gobi. Dick pun mengepung mereka hingga pertempuran mulai terjadi. Didi, you cover Scooby and Shaggy. I'll run in. Shaggy dan Scooby bersembunyi di tempat permainan dan memukul setiap robot yang muncul.
Dick pun berhasil merusak pintu tersebut, hingga Shaggy terpental keluar dan bertemu Brian yang bersembunyi. Di lain sisi, Scooby masuk ke dalam rumah cermin. Ia merasa seperti di pojokan hingga Scooby berhasil meloloskan diri. Di biang lala, Shaggy dan Brian terus ditembaki, hingga Brian memberikan bom. Tapi bom itu awalnya dibuang-buang, untunglah terpental juga. Bom itu berhasil meledak di bawah, membuat mereka terguling keluar dan menaiki roller coaster. Untunglah mereka semua berhasil selamat. Didi menanyakan kenapa Dick terus mengejar kalian. Mereka yang tak tahu maksud dari Dick mengejar Scooby pun memberikan Scooby untuk menjadi superhero seperti Brian. Saat Dick mencoba naik ke atas, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari robot yang berada di dalam mobil Fred. Langsunglah sang robot memberikan lokasi mobil tersebut. Scooby pun diberikan kostum, namun ia harus melepaskan kalung milik Shaggy. Kalung itu pun dilepaskan, kostum itu sangat keren di tubuh Scooby. Tapi tidak dengan Shaggy yang bersedih. Lalu Brian mencoba menyemangatinya dengan cara memberikan satu paket Blue Falcon. Kemudian Shaggy menanyakan apakah hebatnya Brian seperti ayahnya. Jelas pertanyaan itu membuat Brian ikutan sedih kembali. Sementara Fred dan Velma telah bertengkar di jalanan karena kelaparan. Merindukan Shaggy dan Scooby yang selalu memberikan makanan yang berukuran besar. Seketika datang polisi mencoba menghentikan mobil mereka. Fred pun terpesona dengan kecantikan petugas polisi di sana. Polisi itu menyuruh mereka semua keluar, tapi ternyata polisi itu adalah Dick yang sudah menyamar. Lalu robot dalam mobil Fred juga robot dalam mobil polisi pun keluar bersamaan. Kemudian menangkap mereka, masuk ke dalam pesawat Dick. Mereka pun dikurung di penjara. Sementara Velma berusaha membuka kunci penjara tapi tidak bisa. Tak lama itu mereka melihat robot penyedot debu yang lewat. Karena merasa kasihan, ia pun mencoba memperbaikinya. Robot penyedot debu itu pun menyukai Daphne, serta membebaskan mereka keluar dari penjara. Dick sudah mengumpulkan 2 kepala tengkoraknya. Kemudian ia pun pergi ke tengkorak yang terakhir, yaitu di Magic Mountain. Seketika robot penyedot debu itu pun memberikan jalan untuk pergi ke ruangan sinyal radio. Ternyata sinyal radio tersebut langsung terhubung kepada Dinoman dan memberitahu tujuan Dick selanjutnya kepada mereka. Lalu Fred melihat catatan milik Dick. Velma pun menjelaskan kalau pintu itu bisa membuka kunci gerbang ke dunia bawah. Namun hanya Alexander atau Peritas yang bisa membukanya, ataupun salah satu keturunannya. Seketika Dick pun datang. Awalnya ia marah, lalu ia menceritakan kalau Madly adalah rekannya dahulu. Ia mulai menceritakan kisah lalunya. Saat itu bersama anjingnya berhasil membuka gerbang untuk mengambil semuanya. Madly memasuki gerbang tersebut, namun anjing itu tidak bisa keluar dari portal tersebut. Portal itu memisahkan Dick bersama dengan Madly. Seketika Velma dan Daphne pun dibawa oleh robot tersebut, tapi tidak dengan Fred. Berpindah di tim Scooby. Mereka sampai ke Gunung Mesik, berusaha mendarat dengan pilot andalan mereka, hingga mereka mendarat di sebuah pulau. Shaggy yang tak mau ikut-ikutan pun dia tinggal di pesawat. Sementara Scooby pun memilih pergi dan meninggalkan Shaggy. Bersama yang lainnya, mereka melacak keberadaan kepala tengkorak tersebut. Sayangnya alat mereka tidak bisa, hingga Scooby pun mencoba mencari itu dengan penciumannya, hingga membawanya bertemu dengan pribumi di sana. Mereka pun mengatakan kalau mereka mencari tengkorak. Ia pun menuntunnya ke sana. Berpindah di Shaggy. Ia melihat kalung yang dimiliki oleh Scooby dulu. Tiba-tiba dari luar terdengar suara klakson. Ternyata itu Fred yang datang ke sana. Di sini Shaggy menjelaskan semua ke Fred, kalau Scooby bersama pahlawan super dan meninggalkan dirinya. Sampailah mereka ke tengkorak yang terakhir. Dengan syarat jika ingin mengambil kepala tengkorak tersebut harus melawan penjaganya. Ternyata semua makhluk kecil itu pun berkumpul dan pertandingan pun dimulai. Sedangkan Scooby mencoba membantu tapi justru dia malah merusak kostumnya. Tak lama kemudian Fred datang dengan mobilnya.
Mereka semua mencurigai Fred, yang ternyata itu dia benar adalah Dick yang menyamar. Dick membawa kepala tengkorak bersama dengan Scooby di sana. Juga teman-temannya dilempar dari pesawat serta berhasil diselamatkan oleh superhero. Tapi mereka tidak bisa mengejar, karena pesawat mereka telah dirusak. Brian pun menyalahkan Shaggy atas semua kekacauan di sana. Fred dan Brian pun bertengkar di sana. Sampai Shaggy melerai mereka. Shaggy pun berkata jangan menyalahkan satu sama lain. Juga meminta maaf karena telah menyeret mereka ke dalam bahaya. Dan Scooby merupakan sahabat sejatinya. Hingga mereka semua pun bersemangat lagi. Di lain sisi, semua orang di sana terkejut melihat pesawat besar milik Dick. Ia mendatangi sebuah tempat bersejarah di sana. Lalu ketiga kepala tengkorak mengubah tempat tersebut menjadi istana yang megah. Sementara tim Fred mengubah mobilnya menjadi pesawat. Juga mendatangi tempat tersebut. Dick menyuruh robot menembakkan mereka. Robot debu pun mencoba menghentikan tembakannya. Sayangnya tembakan itu berhasil membuat mobil jatuh. Dan membuat Dinoman membantu pendaratan mobil tersebut. Karena dipaksa oleh Dick, Scooby pun membuka gerbang tersebut. Pintu besar pun muncul di sana. Pintu itu pun telah berhasil membuka. Hewan legenda itu pun keluar yang membuat semua orang kabur dari sana. Scooby pun berlari dan membebaskan teman-temannya dari mobil. Yes, the gang's finally back together. Buddy. Ternyata robot penyedot debu itu pun sedih dikira mereka semua mati. Tapi Daphne berbicara ke mereka hingga robot itu senang. Fred sedih melihat mobilnya telah terbakar. Berpindah di Dick, dia telah mendapatkan semua emas miliknya. Juga senang bertemu kembali dengan anjingnya. Berpindah ke tim Scooby yang bersembunyi. Sedangkan Fred yang mulai ingin membalasnya. For the Mystery Machine! Fred pun menyerang sendirian tapi hasilnya malah terpental. Mereka pun mulai menyusun rencana dengan mencoba untuk memancingnya. Di lain sisi, penyedot debu menyuruh teman-temannya membantu mereka. Penyedot debu pun datang. Brian mencoba menghubungi ayahnya tapi dihentikan oleh Dynamite. Untuk menjadi superhero sungguhan dengan dibantu oleh Dynamite. Anjing itu pun ingin memakan Scooby dan Shaggy. Akhirnya Brian pun mencoba menghentikannya. Sedangkan Dick berhasil kabur membawa harta karun dan anjingnya. Velma yang mencoba membaca kertas dengan teka-teki tersebut pun menemukan apa yang dimaksud. Sementara di Shaggy berhasil menyuruh robot berubah menjadi bola bowling untuk mengalahkan anjing tersebut. Mereka semua pun mencoba menutup pintu tersebut, tapi mereka harus menggantinya dengan salah satu antara Shaggy atau Scooby. Scooby awalnya mencoba merelakan dirinya namun dihentikan oleh Shaggy. Ia mencoba meyakinkan kalau ia senang telah berteman dengan Scooby. Shaggy pun menaruh telapak tangannya di kunci tersebut. Istana pun mulai menghilang bersama Shaggy yang membuat Scooby sangat sedih. Mereka semua pun menangisi kepergian Shaggy. Seketika muncul sebuah patung di sana yang tertulis bahwa ikatan kita takkan pernah putus atau luntur. Dengan begitu, Scooby pun mencoba mengatakan untuk Shaggy kembali pulang. Tak lama kemudian Shaggy pun muncul dan kembali pulang. Semua orang sangat senang ia telah kembali serta menjadi bersama. Shaggy juga memberikan kembali kalung milik Scooby. Setelah itu para robot membawa Dick kembali ke mereka. Dan membuka topeng, ternyata itu Mr. Simon. Tapi di sini Velma menyadari ada yang tidak beres. Kembali lagi membuka topeng tersebut. Film ini diakhiri dengan Fred bersama yang lain telah membangun tempat kerja mereka. Fred juga mendapatkan mobil barunya. I'm so happy you're back. Tak lama kemudian dari laptopnya terdapat seseorang membutuhkan mereka untuk mengungkapkan misteri lainnya. Let's Scooby-Dooby do it. Dan film pun tamat cuy. So guys, menurut kalian film Scoop 2020-nya gimana? Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya guys dari film ini.
Yaitu kejujuran adalah salah satu pondasi untuk kerjasama bersama teman atau partner ya guys. Ya udah, Miminzu Channel pamit dulu and sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Keep healthy, Jane!